Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia sejak proklamasi hingga reformasi telah mengalami berbagai fase. Pada awalnya, fokus utama adalah pembangunan fondasi pendidikan dan infrastruktur. Selama masa Orde Lama dan Orde Baru, terjadi peningkatan secara cepat dalam pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Meskipun terjadi juga dalam keterbatasan dalam penelitian dan inovasi, pada masa reformasi terjadi peningkatan dalam upaya pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki sistem pendidikan, meningkatkan investasi dalam riset dan inovasi, serta memperkuat kemitraan antara pemerintah, industri, dan akademis untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih lanjut. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti kurangan pendanaan infrastruktur yang belum memadai, serta kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum lebih jauh, ada baiknya jika kamu memahami dulu pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai namanya, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Perkembangan IPTEK di Indonesia. Berbicara tentang perkembangan IPTEK di Indonesia, tentu tak bisa lepas dari peran teknologi informasi yang semakin berkembang. Sebagai satu di antara negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia tergolong pesat. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas IPTEK di Indonesia pun dilakukan. Beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui di dunia. Misalnya teknologi konstruksi sistem cakar ayam, jembatan Sosro Bahu, hingga teknologi jaringan 4G. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama, satelit. Di antara kamu, tentu sudah tahu kan kalau Indonesia punya satelit? Satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD Palapa. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Sistem satelit Palapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Yang kedua, telepon seluler. Awalnya, jenis telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia berteknologi sistem AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Berteknologi sistem AMPS, namun karena memiliki kelemahan yang tidak dapat menjangkau daerah terpencil, telepon seluler pun beralih ke teknologi sistem Global System Mobile atau GSM. Penggunaan GSM terlihat dari banyaknya stasiun pemancar sinyal seluler (Base Transceiver Station) atau BTS yang didirikan di daerah terpencil di Indonesia. Seiring perkembangannya, kini penggunaan telepon seluler pun jauh lebih kompleks. Dari yang hanya menerima panggilan dan berkirim pesan, menjadi perangkat personal yang lengkap dengan berbagai aplikasi canggih, mulai dari pemutar lagu, kamera, hingga mengakses jaringan internet. Yang berikut yaitu televisi. Jauh sebelum ditemukannya YouTube, televisi menjadi media penyampaian informasi yang sangat digemari di Indonesia. Perkembangan teknologi siaran televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nipkow yang menggunakan alat teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari satu tempat ke tempat lainnya pada tahun 1884. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sejak proklamasi hingga reformasi mengalami berbagai fase dan tantangan. Berikut adalah beberapa poin perbandingan dalam rentan waktu tersebut. Yang pertama, infrastruktur dan akses. Dari era proklamasi hingga reformasi, infrastruktur dan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami peningkatan signifikan. Pada awalnya, infrastruktur terbatas dan akses terhadap ilmu pengetahuan terbatas pada segmen tertentu masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, infrastruktur semakin berkembang dan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi semakin merata.
Kedua, riset dan inovasi. Selama rentang waktu tersebut, Indor mengalami peningkatan dalam bidang riset dan inovasi. Meskipun pada awalnya riset dan inovasi terbatas, namun dengan berjalannya waktu dan dukungan, pemerintah Indonesia mulai menghasilkan penemuan dan inovasi yang signifikan dalam berbagai bidang seperti teknologi, pertanian, kesehatan, dan energi. Yang ketiga, kolaborasi internasional. Sejak proklamasi sehingga reformasi, kolaborasi internasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkat. Pada awalnya, kolaborasi terbatas, namun dengan terbukanya Indonesia terhadap dunia internasional, kolaborasi dengan negara-negara lain semakin intensif, baik dalam hal pertukaran pengetahuan maupun pengembangan proyek bersama. Yang keempat, itu pendidikan dan sumber daya manusia. Jadi, pada awalnya, sistem pendidikan dan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi masih terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintahan meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang tersebut. Hal ini juga menghasilkan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil dan berkualifikasi tinggi di berbagai sektor industri. Dan yang kelima, itu adalah tantangan. Selama rentang waktu tersebut, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, termasuk keterbatasan dana, infrastruktur yang belum memadai, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya investasi dalam riset dan inovasi. Meskipun demikian, dengan komitmen pemerintahan dan dukungan masyarakat, Indonesia terus berusaha mengatasi tantangan tersebut dengan tujuan untuk mencapai kemajuan yang lebih besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK.